Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. 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 Lagu apa sih, bro? Hah? Lagu apa ya? Perjalanan saya yang jelas casting. Iya, karena semua iklan itu casting. Dan saya mulai casting itu sebenarnya terjebak. Jadi awalnya saya diajak temen casting, waktu itu casting FTV ya. Casting FTV sekitar tahun 2009-an lah. Waktu itu saya masih kuliah. Saya nggak mau gitu, saya malu kan biasa. Udahlah anterin aja, kamu ntar tunggu di luar nggak apa-apa kan. Ya udah, saya datang akhirnya. Saya sama dia boncengan naik motor, panas-panasan segala macam. Akhirnya dia masuk, aku nunggu kan di parkiran. Terus akhirnya ditanyain sama mungkin sekarang saya kenal beliau, talent koordinatornya. Si temanku yang di dalam itu ditanyain, kamu sama siapa kesini? Sama temanku. Dia bilang, gimana temennya di luar? Kok nggak suruh masuk? Malu dia mas gitu. Akhirnya si talent koordinatornya itu nyamperin saya ke parkiran. Mas kamu temennya si ini ya di dalam? Iya, masuk aja lah. Akhirnya saya masuk. Nggak tahu saya di dalam ternyata dikasih skrip buat casting, dialog, FTV gitu. Ah serius mas? Ya udah coba aja. Ya wis lah, aku baca. Singkat cerita, selesailah casting itu. Sampai rumah beberapa hari kemudian, saya dihubungin. Iya saya masih peran-peran kecil sih mbak. Jadi orang nggak notice gitu. Dan waktu itu sosial media kan belum serame ini ya. Dikit-dikit repost Instagram atau pet atau jadi meme gitu. Ya alhamdulillah sih ini saya juga nggak nyangka berkah gara-gara Google ini kan iklannya viral banget, terus jadi meme pula kan. Macam-macam, ada yang lucu-lucuan, ada yang sampai ke politik juga saya dapat tadi pagi itu. Macam-macam. Ya, mungkin dari situ orang, dan karena look saya yang amburadul kayak gini, gondrong, berewokan karena nggak keurus, jadi kayaknya apa ya, orang ngeliat tuh beda gitu. Ini orang kayak nggak keurus gitu, tapi mukanya gampang dikenal, mungkin seperti itu. Yang mukamu tuh gampang diapalin mas, karena berewoknya yang gondrong parah gitu. Terus mukanya yang cengok gitu kan. Yang bego, kelihatan bego gitu. Kalau saya yang saya banget, ya memang saya suka adventure, saya suka extreme sport, saya suka pergi ke tempat yang aneh-aneh, yang kata orang bahaya gitu. Dan saya juga punya tim di Jogja, ada tim Skywalker. Ya pokoknya extreme sport lah, yang orang-orang kalau lihat bentar aja saya nggak berani kayak gitu. Orang-orang biasanya kalau lihat gitu, tapi iya saya suka yang seperti itu gitu. Mungkin dari itu kali yang orang-orang anggap ih si Adin cowok banget, manly banget, padahal itu karena cuman hobi saya aja sih. Jadi sebelum iklan Google ini saya jadi main talent, waktu itu tahun 2013 saya juga dapat iklan. Di situ perannya tuh kocak juga, cengok juga, yang ekspresi mukanya nggak biasa gitu. Dia yang kocak, yang lucu, tapi sebenarnya serius gitu. Nah mungkin dari situ makin kesini saya dapat peran yang kayaknya yang cowok banget, yang berewokan, yang gondrong, tapi looks-nya nggak ganteng-ganteng amat gitu. Saya juga sadar diri mbak, saya nggak ganteng gitu. Cuman kalau kata orang-orang PH-nya, lu tuh dapat banget kalau pas dapat peran yang kayak gini, tapi yang cengok, yang eksplornya, yang lucunya bisa dieksplor gitu. Kebetulan ditimpahin lagi iklan Google, saya baca
storyboardnya kan. Berarti oke. Saya disuruh jadi orang yang seperti itu. Akhirnya dapet kan? Dapet seperti itu. Dan kalau di kehidupan sehari-hari ya, kata teman-teman saya setiap jalan sama saya gitu, traveling kemana, pergi kemana gitu kan. Nanti kalau jalan sama Adin pasti ada hal-hal aneh, ada hal-hal unik yang nggak bener, terserah lah dia mau ngapain, mau ngomong apa, mau kelakuan apa tuh, kelakuannya tuh unik katanya. Jadi mungkin dari situ, jadi antara lucu sama apa ya? Lucu sama ekspresi bilang beda tipis. Enggak, 100% enggak. Beneran, itu salah banget sumbernya itu. Jadi sebenarnya saya manjangin brewok ini nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja, saya terlalu malas untuk ngurus. Biasanya orang kan berapa hari sekali shaving gitu kan, ditipisin, disisain berapa mili. Awal-awal saya seperti itu dulu waktu masih kuliah, ya sampai akhir-akhir kemarin. Saya shaving paling aku sisain setengah senti atau berapa mili pakai clipper kan. Lama-kelamaan capek juga nih begini tiap hari, beberapa hari sekali harus gini. Coba aku biarin aja, nanti bakalan segondrong apa dan bakalan kayak gimana gitu. Akhirnya disisit, jadilah seperti ini. Yes, garis keras saya. Yo Raisa garis keras. Ya mohon Raisa ketemu sama saya lagi dong. Kita satu frame ya please. Nanti disampaikan ya Raisa. Kita pernah beberapa kali ketemu sih. Aduh saya jadi lebay kan kalau ngomongin Raisa. Ya ampun. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Itu ya. Maaf Raisa yang nyanyiin brewokan gondrong kayak gini. Jadi gitulah. Iya, saya Yo Raisa garis keras. Saya lagi ada project di film indie, film sosial, film edukasi buat donasi. Judulnya Tak Sekadar Jalan. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang ada konflik dengan katakanlah passion dan penyakit. Nah, ini nih. Ada nih. Ini DVD-nya dan ini novelnya. Nah, biasanya selama ini kita tahu kalau di bioskop itu kita kita baca novelnya dulu, setelah itu nonton filmnya, gitu kan. Tapi kalau di sini kita justru dibalik. Kita nonton filmnya dulu, baru baca novelnya. Karena filmnya ini katakanlah versi singkatnya dari novel ini. Ada masih rasa banyak penasaran di sini, nanti bisa baca novel ini. Kalau saya pribadi, jarang-jarang soalnya ada project film yang seperti ini. Iya, saya nggak dibayar, di sini saya nggak dibayar. Iya. Jadi, ini project sosial, dari awal kan saya bilang project sosial, semuanya kru, talent, apapun itu semua nggak ada yang dibayar ya. Buat saya, kapan lagi nih? Nanti kalau misalnya saya nggak sempat, seenggaknya saya pernah loh ikut project sosial. Oh Tuhan, ku cinta Isyana, ku sayang Raisa, rindu Pevita, dapatnya dia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Brilio Video Indonesia. Oke?